Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala Rasulillah walhamdulillahi arsala Rasulullah bil huda wa dinul haqq lidhurahu ala dini kulih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salamat taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqulu halladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Sidang Jumat Masjid Al-Ikhlas yang saya hormati, yang dirahmati Allah, dipilih dan dijamin oleh Allah duduknya dalam majelis Jumat ini. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala atas nikmat yang dicurahkan dan kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Rabbuna wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl surat ke-16 di ayat yang ke-18, wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha, dan apabila engkau hendak menghitung nikmat Allah maka tidak akan pernah kalian mampu menghitungnya. Maka banyak bersyukur agar nikmat-nikmat ini ditambahkan oleh Allah sebagaimana janji Allah yang hak dalam surat ke-14 surat Ibrahim di ayat yang ke-7, wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adabi lasyadid. Maka barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Mudah-mudahan kita dan segenap keluarga kita yang hadir ini Allah jadikan hamba-hamba yang abadan syakurah. Amin. Allahumma amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah menginginkan kita untuk mencontoh beliau, mengikuti beliau, meneladani. Dalam bahasa Quran disebut ittiba, agar kita mencapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudaraku, kita manusia ini tidak akan pernah luput dari dosa, salah, khilaf, lalai, atau melakukan suatu hal tanpa berilmu. Sehingga kita terjerumus dalam dosa. Bahkan mungkin bukan dosa kecil, dosa besar sekalipun. Bahkan fasihah yang sangat keji. Terkadang bahkan kita tidak terasa masuk dalam ranah kufur. Kufur nikmat, dalam ranah syirik musyrik, dan itu terjadi bahkan mungkin berulang kali. Namun ketika Allah sudah memberikan kita petunjuk dan kita sadar, kemudian kita berusaha untuk berhenti dari hal tersebut, maka bersyukurlah. Allah berarti sudah memberikan kita pertolongan. Dan Allah sangat luar biasa janjinya manakala kita mau bertobat. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tahrim surat ke-66 di ayat yang ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannah. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benar tobat, semurni-murni tobat.
maka Allah akan menghapus dosa dan kesalahan kita dan memasukkan kita ke dalam surga. Maka jangan pernah mendengarkan orang yang mengatakan sepertinya dosa Anda ini susah untuk diampuni atau sulit. Jangan pernah didengarkan. Karena Rabbuna Ta'ala menjanjikan as-sarabbukum yukafiru ankum min sayiatikum. Allah menghapus dosa dan kesalahan kita, menutupnya dan menjanjikan memasukkan kita ke dalam surga. Dalam hadis Bukhari nomor hadis 21, Muslimnya nomor 43, diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul bersabda, salasa mangkuna fihi wa hatta halatal dalwatal iman. Apabila seseorang memiliki 3 perkara ini, maka dia disebut mendapat nikmat dan lezatnya iman. Yang pertama Rasul katakan, ahaba ilallahi wa rusuli mimma haba ilahuma. Apabila dia mencintai Allah dan Rasulnya, tidak ada yang menandingi cinta terhadap keduanya. Yang kedua, Rasul mengatakan, waman abda la ahaba ilallahi. Apabila dia mencintai sesamanya atau saudaranya karena Allah. Yang ketiga, waman yukafira wa yu'adu fi kufr wa hada kafira yukafi'u finnar. Apabila dia sudah membenci kekufuran dan benci untuk urusan masuk neraka. Kalau kita sudah punya 3 ini, maka kita disebut manisnya, lezatnya iman. Yang pertama, apabila dia mencintai Allah dan Rasulnya, tidak ada yang menandingi keduanya. Kalaupun dia mencintai sesama, maka para suami, cintalah istri karena Allah, jangan karena fisik. Sebab ketika karena fisik, perubahan itu akan terjadi secara sunatullah. Mungkin dahulu kurus, sekarang gemuk. Mungkin dahulu sangat rupawan, namun belakangan sudah garis-garis urat ini nampak. Cintailah karena Allah. Kalau kita cinta karena fisik bukan karena Allah, biasanya kehancuran rumah tangga akan terjadi. Cintailah anak-anak kita bukan karena dia pintar, bukan karena dia lucu, bukan karena dia patuh, tapi cintailah anak-anak kita karena Allah. Anak-anak pun demikian, cintailah orang tua kalian karena Allah, bukan karena besarnya uang saku yang kalian terima. Kalau kita sudah bisa mencapai ini yang Rasul katakan hajjata halawatil iman, lezatnya orang menerima iman, nikmatnya iman. Yang ketiga, waman ahada ilna kufur, dia benci kekufuran, benci kefasikan. Maka kalau sudah seseorang sudah mengutamakan atau mendahulukan kecintaan pada Allah, mencintai Allah, kemudian orang-orang mukmin mencintai Allah dengan cinta yang tulus dan ikhlas terhadap Rasul dan Allah, kemudian memiliki 3 sifat ini, mencintai Allah melebihi dari segala sesuatu dan Rasulnya, kemudian mencintai sesama karena Allah, benci kekufuran, benci kefasikan, itulah yang Rasul katakan hajjata halawatal iman, orang yang mendapat lezat dan nikmatnya iman. Dan dia membenci kekufuran. Dari tafsir yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ketika dalam Nafy Yusuf, daripada beliau terjerumus ke dalam kemaksiatan, maka lebih memilih masuk penjara, lebih memilih kenistaan di dunia, siksa di dunia, daripada nanti siksa di akhirat. Kalau kita lihat juga bagaimana mereka mampu untuk berusaha para nabi itu, karena Allah janjikan dalam surat Al-Furqan surat ke-25 ayat yang ke-70, ilam man taba wa amana amilan amalan soliha faulaika yadlullahi sayiatihim hasanah. Maka siapa yang bertobat, beriman, beramal soleh, maka Allah gantikan dosa kesalahannya dengan kebaikan. Ini janji Allah. Dan orang-orang yang mau bertobat agar mendapatkan lezat nikmatnya iman, Allah janjikan masuk surga tanpa mampir neraka.
Masuk surga tanpa mampir neraka. Dan ini Allah berikan kita di surat 19 Maryam di ayat yang ke-60. Ila man taba wa amana amilan soliha yadkhulul jannah la ya'lamuna sayyi'ah. Maka barang siapa beriman, bertobat, beriman, beramal soleh, Allah masukkan surga tanpa dianiaya, tanpa didolimi sedikit pun. Dalam kitab tafsir, tanpa mampir neraka. Ini orang-orang yang Allah janjikan mendapat nikmat. Dan dia takut untuk kembali lagi, membenci untuk kembali lagi ke kekufuran, kefasikan. Dan dia sudah bisa mencapai derajat ihsan. Bukan karena ada orang. Dikala dia sendirian pun dia tahu Allah. Dia merasa Allah melihatnya meskipun dia tidak mampu melihat Allah. Maka saudara-saudaraku, kalau kita sudah mencapai derajat seperti itu dan kita mampu menjadikan kita sanggup untuk merasa Allah mengamati kita meskipun kita tidak bisa melihat Allah. Kalau kita sudah mampu untuk sampai di derajat itu, dalam surat 67 Al-Mulk, Rabbuna wa ta'ala juga menunjukkan innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa lahum ajrun kabir. Ayat ke-12 surat 67. Sesungguhnya orang-orang yang takut pada Allah, yang dia tidak melihatnya, dia meyakini Allah melihat, maka orang-orang seperti ini lahum maghfirah wa ajrun kabir. Dia mendapat jaminan ampunan dosa-dosanya dari Allah dan mendapat janji surga. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Saudara-saudaraku, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita hidayah, inayah, rahmat dan petunjuk. Dan itu dicari. Maka keimanan seseorang itu akan lengkap hadasalah sumangkuna fiha. Apabila itu dia punya 3 perkara lagi. Bahwa iman itu biqaulihi, diucapkan. Biamalihi, diamalkan. Babi amanu biqalbihi, dan diyakini. Iman saja tanpa ilmu belum lengkap. Berilmu saja tanpa iman kemungkinan kehancuran. Beriman dan berilmu tanpa amal la yu'minun, kata Rasul, belum lengkap dan sempurna keimanannya. Maka iman itu untuk mendapat lezat dan manisnya iman, maka biqaulihi, diucapkan, biamalihi, diamalkan, babi amanu biqalbihi, dan diyakini. Maka iman yang lezat, iman yang mendapatkan nikmat adalah ketika dia berilmu dan mengamalkan. Dan itu dicari. Dan Masjid Al-Ikhlas ini pun menyiapkan waktu-waktu tertentu, mendatangkan para asatidz untuk menyampaikan ilmu-ilmu, bab ilmu din. Maka penuhilah masjid ini. Innama ya'muruna masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Maka orang-orang beriman yang sesungguhnya, beriman kepada Allah dan hari akhir, itu adalah mereka-mereka yang memakmurkan masjid, walam yaksha ilallahi, dan tidak takut apapun kecuali takut kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua yang hadir di majelis Jumat yang mulia ini hidayah, inayah, pertolongan, bimbingan dan dijaga. Sehingga setiap amal soleh kita, amal ibadah kita senantiasa di atas Quran dan Sunnah dalam keilmuan agama din yang hak. Sehingga amal-amal kita Allah jadikan amalan-amalan yang soliham makbula wa mutaqabbala. Amin. Allahumma amin. Aqulu qouli hada. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anul Karim. Wa nafa'ani bi ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Fastaghfirullahaladzim li wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salamat tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liqad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Amma ba'd. Sidang Jumat Masjid Al-Ikhlas qulu rahimakumullah. Maka kita di dalam memiliki keimanan yang sudah kita perbaiki tadi, dan kita ingin mencapai nikmat dan lezatnya iman, terjaga kembali dan tidak kembali kepada kekhilafan, salah, kufur, syirik, maka cuma satu cara. Saya ambil dari hadis Bukhari, nomor hadis 1797. Diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ahbirni amal tu yakulul jannah." Rasul, tunjukkan kami amal, kalau amalan ini kami lakukan, kami masuk surga. Qal, Rasul menjawab, la yattakhidil jannata min kulli amal. Tidak bisa kalian masuk surga dengan amal kalian. Illa ridallahu wa maghfirlakum minkum. Masuk surga itu hanya kalau mendapat rahmat Allah dan ampunan dosa dari Allah, baru bisa masuk surga. Qalu, sahabat bertanya, protes. Ya Rasulullah, mahada bikuli amal. Kemudian amal kami dikemanakan? Qal, Rasul menjawab, kullu amalan hasana ibnu Adam ida darajatil lil jannah. Maka amal kalian anak-anak cucu Adam yang terbaik nanti, itu Allah gunakan untuk menentukan kapling surga. Masuknya hanya dengan rahmat dan ampunan Allah. Kemudian di manakah kita? Firdauskah kita? Di Adenkah kita? Di Darussalam, di Naim? Itu tergantung kualitas amal-amal kita. Tergantung kualitas syahadat kita. Ketika sudah asyhadu alla ilaha illallah wa totalitas kepada Allah kah? Seperti Rasul kah? Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tergantung kualitas sholat kita, baik fardu maupun sunnah. Tergantung kualitas zakat, infak, sedekah yang sudah Allah berikan, mimma razaqnahum, dari rizki yang Allah berikan kepada kalian. Tergantung daripada kualitas puasa wajib Ramadan kita kemarin. Dan bagian diberi rizki berlebih oleh Allah, mampu melaksanakan ibadah haji atau umrah, maka kualitas bermanasiknya menentukan kapling surga. Oleh karena itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ahbirni abartu rahmatullahi wa maghfirlahu. Kalau begitu Rasul, tunjukkan kunci agar kami mendapat rahmat Allah dan dosa-dosa kami diampuni. Allah turunkan Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku, apabila mereka benar-benar mencintai aku Allah Rabbnya, ingin bertemu denganku, kata Allah, ingin masuk ke dalam surgaku, katakan pada mereka fattabi'uni. Rasul selalu menyampaikan, ikuti aku. Maka siapa yang beritiba, mencontoh Rasul Muhammad SAW dalam beribadahnya, mencontoh Rasul Muhammad SAW dalam bermuamalahnya, mencontoh Rasul Muhammad SAW dalam melakukan amaliyahnya, melakukan amal-amal dan akhlakul karimah, mencontoh Rasul, fa insyaallah, janji Allah hak, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Maka Allah akan merahmati kita, mencintai kita, dan mengampuni dosa-dosa kita, dan memasukkan kita ke dalam surganya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi pertolongan Allah, dan marilah kita memohon doa
permintaan kepada Allah agar senantiasa dijaga, dibimbing kita, sehingga kita mampu setiap amal soleh kita di atas Quran dan Sunnah. Dan oleh itu bersalawat pula kita kepada Rasul tercinta Muhammad SAW. Kalau Allah yang bersalawat, kemuliaan bagi Rasul Muhammad SAW dan keberkahan. Namun ketika para malaikat yang bersalawat, ada keberkahan bagi Rasul Muhammad SAW. Namun apabila kita sebenarnya sekedar ucapan terima kasih kita kepada beliau, bahkan kita pun masih membutuhkan syafaat dari salawat tersebut. Dan letakkan salawat ini di tempat-tempat yang tertinggi, di mana Allah letakkan salawat ini di saat kita sholat, baik dalam tasahud awal maupun akhir. Tanpa antum bersalawat, belum lengkap sholat antum. La tuqbalu sholatu ahadikum, sabda Rasul. Maka sholat kalian tidak sempurna dan diterima. Sebagaimana firman Allah memerintahkan kita bersalawat dengan menempatkan penghargaan dan tempat tertinggi dalam sholat. Sebagaimana Allah ungkapkan di surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah ya Rahman ya Rabb, kami yang hadir di majelis Jumat Masjid Al-Ikhlas Tanjung Sadari Perak Surabaya, ya Allah, karuniakan kami dan seluruh keluarga kami umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rizki yang berkah, halalan thayyibah. Karuniakan keturunan-keturunan kami solih dan solihah, mereka mendirikan sholat hingga akhir hayatnya. Ya Allah ya Rahman ya Rabbi Aziz, kalaupun kami masih harus berdampingan dengan makhluk-makhluk COVID ini, maka jauhkan, hindarkan seluruh masjid-masjid kami dari segala fitnah-fitnah yang ditimbulkan olehnya. Jauhkan diri kami dan seluruh keluarga kami dari segala penyakit-penyakit yang disebabkan olehnya. Ya Allah ya Rahman ya Rabb, bimbing dan jaga kami selalu. Jauhkan, hindarkan kami dari segala kesulitan dan kesukaran. Berikan kami kemudahan dan pertolongan. Bimbing dan jaga kami selalu. Rabbana atina biladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana hab lana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim nabi humi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hada ibadallah fastaghfirullah wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.